Lam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas minggu ke-15, yaitu dengan materi pemeriksaan dan putusan pengadilan pajak, yang beranggotakan dengan saya sendiri, Nunung, yang kedua Sarani, yang ketiga Zulmia Putri. Adapun beberapa materinya yaitu yang pertama pemeriksaan pengadilan pajak, yang kedua putusan pengadilan pajak, yang ketiga pemeriksaan Mahkamah Agung, dan yang keempat putusan Mahkamah Agung. Materi yang pertama akan saya bacakan sendiri yaitu tentang pemeriksaan pengadilan pajak. Penyelesaian sengketa pajak dilakukan dalam proses persidangan di pengadilan pajak. Proses persidangan di pengadilan pajak akan dilakukan dengan menggunakan pemeriksaan acara biasa atau pemeriksaan dengan acara cepat. Kedua jenis pemeriksaan tersebut memiliki proses dan ketentuan masing-masing. Proses sidang pemeriksaan acara biasa dilakukan oleh majelis yang terdiri dari hakim ketua, anggota, dan panitera, dan dihadiri oleh terbanding. Permohonan banding atau kuasa yaitu terhadap yang pertama, surat permohonan banding yang memenuhi ketentuan formal. Yang kedua, surat banding diajukan dalam tenggang waktu 3 bulan sejak tanggal keputusan yang dibanding untuk sengketa perpajakan. Khusus sengketa bea dan cukai dalam tenggang waktu 60 hari sejak putusan yang dibanding. Yang ketiga, ada pajak terhutang telah dibayar sesuai jumlah yang disetujui oleh wajib pajak untuk sengketa perpajakan dan sampai dengan 100% untuk sengketa bea cukai dengan melampirkan bukti pembayarannya. Sebaliknya, pemeriksaan dengan cara cepat dilakukan oleh hakim tunggal dan dihadiri banding. Permohon banding atau kuasa hukumnya dilakukan terhadap sengketa pajak tertentu, yaitu sengketa pajak yang diajukan kepada pengadilan pajak yang surat bandingnya tidak memenuhi ketentuan secara formal. Alur persidangan dalam sidang pemeriksaan di pengadilan pajak. Yang pertama, hakim ketua membuka persidangan dengan mengetukkan palu sebagai tanda dimulainya persidangan dan menyatakan persidangan terbuka untuk umum. Yang kedua, hakim ketua dan atau hakim tunggal yang melakukan penelitian identitas pemohon banding dan kuasa hukumnya antara lain dengan mencocokkan tanda tangan apakah pihak yang hadir sesuai dengan pihak yang menandatangani surat banding tersebut. Yang ketiga, hakim ketua menjelaskan masalah yang disengketakan kepada para pihak yang bersengketa di awal persidangan. Materi yang kedua akan dibacakan oleh Saharani. Kepada Saharani, dipersilakan. Baiklah, untuk materi kedua itu putusan pengadilan pajak. Putusan pengadilan pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim. Putusan pengadilan pajak diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh hakim ketua dan apabila majelis di dalam mengambil putusan dengan musyawarah tidak dapat kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak. Jangka waktu pengambilan keputusan ialah yang pertama, putusan pemeriksaan dengan acara jasa atau banding diambil dalam jangka waktu 12 bulan sejak surat banding diterima. Yang kedua itu putusan pemeriksaan dengan acara biasa atau gugatan diambil dalam jangka waktu 6 bulan sejak surat gugatan diterima.
Yang ketiga, dalam hal-hal khusus, putusan pemeriksaan dengan acara biasa atau banding dan gugatan diperpanjang paling lama 3 bulan. Putusan pengadilan pajak diambil berdasarkan 4. Dalam hal gugatan yang diajukan selain atas keputusan pelaksanaan penagihan pajak tidak diputus dalam jangka waktu 6 bulan, pengadilan pajak wajib mengambil putusan melalui pemeriksaan dengan cara cepat dalam waktu 1 bulan sejak jangka waktu 6 bulan dimaksud dilampaui. 5. Putusan pemeriksaan dengan cara cepat terhadap sengketa pajak tertentu dinyatakan tidak dapat diterima, diambil dalam jangka waktu sebagai berikut. Yang A, 30 hari sejak batas waktu pengajuan banding atau gugatan dilampaui. Yang B, 30 hari sejak banding atau gugatan diterima dalam hal diajukan setelah batas waktu pengajuan dilampaui. Dan C, putusan dengan cara cepat terhadap sengketa yang didasarkan pertimbangan hukum badan, hukum bukan merupakan wewenang peradilan pajak. Berupa tidak dapat diterima diambil dalam jangka waktu 30 hari sejak surat banding atau surat gugatan diterima. Putusan pengadilan pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan bagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain dan putusan pengadilan pajak harus dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal diterima putusan. Untuk materi yang ketiga yaitu pemeriksaan Mahkamah Agung. Tugas dan fungsi Mahkamah Agung termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah Agung adalah suatu lembaga tinggi negara yang melaksanakan tugas kehakiman. Seperti dilansir dalam situs resmi Mahkamah Agung, lembaga ini membawahi lingkungan peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang ketua, wakil ketua, dan beberapa ketua muda. Ketua Mahkamah Agung dipilih oleh Hakim Agung dan diangkat langsung oleh Presiden. Pemeriksaan perkara merupakan tahapan persidangan yang dilakukan oleh panel hakim maupun pleno hakim untuk memeriksa pokok perkara. Agenda sidang pemeriksaan perkara terdiri dari yang pertama pemeriksaan pokok permohonan, yang kedua pemeriksaan alat bukti tertulis, yang ketiga mendengarkan keterangan para pihak, yang keempat mendengarkan keterangan saksi, yang kelima mendengarkan keterangan ahli, yang keenam mendengarkan keterangan pihak terkait, yang ketujuh pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk dan memeriksa alat bukti elektronik. Materi yang keempat yaitu putusan Mahkamah Agung. Jenis putusan Mahkamah Agung terdiri dari putusan dikabulkan sebagian, ditolak, dan tidak dapat diterima. Dalam praktik, ada jenis putusan lain, yakni putusan konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat. Sejak berdiri pada tahun 2003, kewenangan Mahkamah Konstitusi atau MK memutus perkara permohonan pengujian undang-undang mendominasi ketimbang kewenangan lain. Ada beberapa jenis putusan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangan PUU terhadap Undang-Undang tahun 1945. Pada umumnya, jenis putusan MK berupa dikabulkan baik seluruhnya maupun sebagian, ditolak dan tidak dapat diterima. Dari putusan yang dikabulkan itu, tak jarang lahir putusan-putusan fenomenal yang mengubah sistem politik, sistem ketatanegaraan, dan tata kehidupan bermasyarakat. Secara normatif, ada 3 jenis putusan MK dalam peraturan undang-undang, yakni putusan dikabulkan, ditolak, dan tidak dapat diterima. Hal ini diatur dalam pasal 56-57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK, JO pasal 57 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. Sebagai pengadilan negara tinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat, dan benar. Di samping tugasnya
sebagai pengadilan kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili. Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah diperoleh kekuatan hukum tetap pasal 28, 29, 30, 33, dan 34 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985. Semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku pasal 33 dan pasal 78 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985. Demikian hasil presentasi kelompok 8. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Apabila itu tidak berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.